Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih udah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang nonton video ini untuk sama-sama kita berkunjung ke salah satu rumah singgah atau shelter untuk para waria yang sudah lansia, teman-teman. Dan ini sangat menarik sekali, dan saya akan berkunjung ke rumah Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia, yaitu Mami Yuli. Dan kita akan berbincang-bincang di sana, dan kita akan mengulik kisahnya seperti apa. Dan menurut informasi, Mami Yuli adalah satu-satunya waria yang ada di Indonesia yang mendapatkan gelar doktor, ya. Jadi kuliah sampai S3. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi kita masuk ke gang depan sini, RT 7 RW 13 Rangkapan Jaya Baru, Depok. Jadi kita akan berkunjung ke salah satu rumah singgah waria, atau bisa dikatakan panti jompo waria. Nah, ini ada orangnya ya, teman-teman. Permisi. Iya, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar, silakan Mas? Iya, boleh masuk nih. Boleh. Dengan Mami Yuli ya? Iya. Saya Hendra. Oh, iya. Ya, dari YouTube Wanda Wijaya. Oke, silakan masuk. Boleh masuk ya. Aduh. Iya. Wow. Adem, teman-teman, rumahnya. Wow, ini foto-foto Mami Yuli ya. Iya. Wow. Boleh duduk, Mam. Silakan. Oh iya. Oh. Wow. Ini Mami Yuli kah? Iya, ya, itu dari foto dari S1, S2, dan di sana S3. Di sini S3. Iya. Oh. Wow. Berarti gelar doktor. Iya, dokter. Luar biasa. Saya duduk boleh? Silakan. Gitu sambil ngobrol-ngobrol ya, Mam. Mam, ini isi daftar tamu dulu ya. Karena kita sudah menjadi kewajiban kita di sini, siap. bahwa siapapun tamu harus mengisi buku tamunya. Siap. Karena di sini itu kita harus punya data juga. Kemudian kita juga tidak memaksakan, tapi kita juga berharap karena kita di sini harus bertanggung jawab untuk banyak orang. Jadi kita juga harus isi kas. Jadi silakan Mas. Isi ya. Isi silakan, monggo. Ini diterima, maaf. Oke. Ya, oh, sini ya nomor HP saya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Mam. Bagaimana ini kira-kira kita mau bincang-bincang? Jadi saya tuh tertarik untuk mengangkat sebuah kisah Mami Yuli yang mana mendirikan sebuah rumah singgah atau shelter untuk para waria, khususnya yang jompo atau lansia. Ya, betul sekali. Betul sekali berarti. Ya, betul sekali. Saya mau konfirmasi, dari tahun berapa didirikan rumah shelter itu? Ya, rumah shelter ini sebenarnya ini tempat saya tinggal. Sebenarnya tadinya ini rumah saya tinggal pertamanya. Oh, ini rumah tinggal. Oke. Tapi kira-kira sekitar 15 sampai 20 tahun lalu, itu ada banyak sekali persoalan-persoalan yang menyangkut komunitas waria. Di mana banyak sekali waria lansia terutama yang mereka sakit dan meninggal itu kemudian diserahkan ke polisi, karena polisi kemudian menyerahkan kepada LSM dan dikubur massal karena mereka tidak memiliki identitas. Persoalannya karena mereka ini berpuluh-puluh tahun kan lari dari rumah. Karena ada penolakan dari keluarga malu punya anak waria, dan mereka mendapat istilahnya tindakan kekerasan dari keluarga sendiri. Misalnya contoh, bapaknya memaksakan untuk harus kembali lagi menjadi laki. Diskriminatif ya berarti ya. Dan mereka tidak merasa nyaman, dan kemudian mereka berpikir bahwa kita nggak betah di sini, dan mereka dapat informasi dari beberapa temennya bahwa udah pergi aja ke kota-kota besar, di sana kita bisa lebih bebas. Dan tanpa mereka berpikir bahwa dari ada tekanan ke keluarga mereka itu yang memang mendesak mereka supaya mereka harus seperti itu, membuat mereka tidak memiliki identitas karena mereka waktu lari masih usia muda. Jadi mereka masih remaja, kira-kira mulai usia sekitar 13, 14, sampai 12 tahun itu mereka pergi dari rumah. Dan mereka tidak memiliki pendidikan atau edukasi juga yang cukup. Jadi mereka pikir yang penting aku lari dari rumah untuk kemudian bagaimana kemudian aku bisa memproklamasikan tentang jati dirinya. Jadi akhirnya dia ikut teman-temannya ke kota-kota besar. Hampir di kota besar, terutama Jakarta ini, yang kita punya data bahwa hampir sebagian besar lansia transpuan mereka adalah urban dari daerah. Yang akar persoalannya hampir sama semua.
Mereka lari karena ada tekanan kekerasan Dari keluarga kebanyakan. dari keluarga kebanyakan. Dan kemudian sampai di kota besar tanpa mereka berpikir di sini kan harus bayar kos, harus makan, harus bisa pegang uang. Sedangkan mereka tidak punya bekal pendidikan atau keterampilan dan apalagi identitas mereka. Akhirnya mereka lebih banyak yang memilih oleh teman-teman itu diajak, udah kamu mengamen aja. Dan akhirnya mereka tuh hidup urakan dah. Lain daripada itu juga mereka juga banyak yang memilih untuk jadi PSK jalanan. Iya. Jadi PSK jalanan itu banyak sekali ya. Banyak. Jadi satu-satunya jalan yang bisa menolong mereka untuk hidup itu bertahan hidup itulah pilihan mereka. Jadi hasil dari berpuluh-puluh tahun mereka menjajakan diri ini, yang kemudian di saat mereka tua ini mereka terlantar. Pertama karena mereka tidak bisa bayar kos karena tidak punya pekerjaan lagi. Kedua dia tidak bisa menjual diri lagi karena udah tua, siapa yang mau? Iya, usianya sudah tak muda lagi ya. Sudah tak muda lagi, ini yang menyebabkan sehingga mereka ini dari sana ditolak, di sini ditolak, di sana ditolak. Akhirnya ketika mereka meninggal mereka pun tidak memiliki identitas. Yang ini yang membuat sehingga orang kalau mau misalnya contoh meninggal itu kan mau dikuburkan harus ada identitasnya. Iya betul. Dan menyebabkan kok aku melihat bahwa persoalan ini kan sering banget terjadi. Sering. Dan aku berpikir pada waktu 20 tahun lalu itu bagaimana sebenarnya ini kita harus bisa menolong mereka. Dan akhirnya berpikir kita juga mau misalnya contoh kumpul-kumpul tuh sering juga kita digerebek. Kita sering juga karena didemo oleh pihak-pihak istilahnya sangat dominan dengan agama. Kalau kita misalnya buat kegiatan-kegiatan perkumpulan itu sering juga istilahnya di demo dan sebagainya. Nama berjalan sampai tingkat 2, orang tua saya meninggal, jadi saya akhirnya berhenti. Pada waktu di kampus saya bertemu dengan beberapa teman yang akan bilang bahwa kamu banci ya? Bukan, kamu banci, bahwa kami juga banci. Dan seperti itu, ayo kalau memang kamu begitu, kita ngajak, kita punya tempat di sana ada yang bisa kamu melihat bahwa kita punya kehidupannya. Diajak ke Taman Lawang. Diajak ke Taman Lawang. Dan di Taman Lawang saya lihat bahwa mobil sampai macet, liatin mereka berdandan itu sangat pokoknya. Kalau sekarang kan udah nggak boleh, dulu tuh, aduh. Zaman dulu itu ya. Orang. Oke, sebelum kita bercerita lagi ya, saya mau nanya, ini beneran sampai S3? Ya. Sampai doktor? Sampai doktor. Oke, yang jadi pertanyaan saya, itu biayanya gimana itu? Sekarang kalau masalah biaya, kita kan semuanya punya istilahnya kepercayaan dan kita punya keyakinan. Ya. Saya berserah sama Tuhan. Oke, betul. Dan aku pikir sih, kalau secara logika, dulu kan saya hidup di jalan tuh mana berpikir, suatu saat aku bisa jadi seorang dokter. Oh, nggak pernah kepikiran? Nggak pernah kepikiran, karena waktu saya di jalan itu saya juga kan memang udah putus asa dan saya kan jauh dari Tuhan, dari gereja juga. Karena aku marah sama diriku, kenapa aku bisa begini? Oh, sempat marah sama diri sendiri? Dan marah sama Tuhan. Kenapa dari segitu banyak saudara saya, keluarga saya semuanya ada tentara, polisi, guru, aku seperti ini, seperti apa. Makanya aku terjun di jalan tuh bukan ingin menjajakan diri sebagai pelaku, tapi ingin mengejar bahwa kenapa aku bisa seperti ini. Dan ternyata sampai 17 tahun yang aku dapati itu ternyata kehidupan yang keras, dan yang kita dapat itu hanyalah istilahnya diskriminasi yang memang benar-benar sangat menekan kita. Dipandang sebelah mata. Ya. Dan itu bukan hanya terjadi untuk masyarakat kepada kita atau kepada orang umum, tapi dari internal komunitas juga mendiskriminasi kita. Kamu yang jelek lah, kamu yang hitam lah, kamu yang beginilah, tidak boleh di sini, harus ada di rel kereta api lah, seperti itu juga. Sampai rasis seperti itu. Seperti juga, itu. Ya? Jadi aku pikir bahwa sebenarnya sih kalau orang bilang bahwa jadi waria itu ikut-ikutan juga enggak. Karena jadi waria ini kita harus masang harga diri kita. Kita harus masang harga diri kita yang kemudian kita itu memang benar-benar, kalau kita bukan waria, mana mungkin sih orang laki-laki mau pakai bedak itu jalan. Hina-hina orang nih, katanya banci itu nggak mungkin kalau bukan dari sini. Itu menurut pendapat saya. Dan akhirnya setelah 17 tahun saya hidup di jalan, saya tidak mendapat jawaban. Bahwa menjadi waria itu akhirnya ada endingnya. Nggak ada. Oh gitu. Yang kita dapat itu lebih banyak dukanya. Kita di stigma, dibully, didiskriminasi, ditolak dari kontrakan satu, ditolak ke kontrakan lain, seperti yang kita dapati. Nah, pada waktu saya udah mulai dilirik oleh komunitas-komunitas itu, kemudian menjadi leader karena saya memang agak berani orangnya waktu itu. Dan singkat cerita pada waktu itu saya dipilih jadi ketua untuk FKW Jakarta Selatan. Forum Komunikasi Waria Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan dulu nih. Setelah berjalan waktu seperti itu, karena saya memang orangnya agak aktif untuk membuat terobosan sana sini. Akhirnya di tahun 2005 itu ada pemilihan Putri Waria se-Indonesia.
atau Miss Waria Indonesia. Iya, Miss Waria. Ya, makanya kumpul lah hampir 28 provinsi di Indonesia datang. Karena kan ini sudah dibikin acara nasional. Kenapa tidak ada wadahnya? Maka dikumpul lah waria-waria yang senior, kira-kira seputar apa namanya Indonesia ini sekitar 20 orang yang bisa mapan, yang bisa ini, yang segala macam. Saya jadi calon ke-21. Tapi dengan pemilihan seperti itu, kemudian dibuat pemilihannya akhirnya trade. Endingnya itu saya akhirnya yang terpilih. Dan 2005 saya kemudian terpilih untuk ketua waria Indonesia pertama kali. Dengan lembaran istilah kosong yang tidak ada apa-apa. Mulai membangun organisasi itu. Dan itulah perjuangan kira-kira yang kita lakukan. Dan kemudian dengan berjalan waktu itu seperti itu saya juga mulai berpikir untuk setelah saya hidup di jalan 17 tahun itu kemudian tidak ada endingnya, saya akhirnya satu saat aku kembali ke gereja. Lewat bantuan teman juga, ada seorang tukang beca yang mengajak saya, tapi saya nggak mau. Tapi akhirnya setelah dibeli, akhirnya datang ke gereja dan kemudian bertemu Romo. Romo lah yang kemudian, kamu mau berubah? Kalau kamu mau berubah ya Romo, kalau saya nggak mau jadi hidup di jalan lagi. Kalau kamu berubah saya akan menuntun kamu dengan memberi nilai-nilai kehidupan. Pertama kalinya itu juga berat, karena saya statusnya di jalanan itu saya udah jadi gangster. Sampai jadi gangster? Gangster tuh udah orang jadi waria-waria, mau ada apa, mau ada ini semua historinya sama saya. Jadi kan udah punya duit ceritanya, sampai segitunya. Betul. Tapi perjalanan untuk mencapai titik itu juga kita juga bayar dengan nyawa, karena ada kekerasan antara kelompok kita sendiri, misalnya contoh bacok kan untuk berebut kekuasaan seperti itu. Dalam kelompok kita juga ada seperti itu. Dan aku lihat bahwa akhirnya kehidupan ini memang benar-benar kehidupan menjadi seorang waria itu tidak gampang, memang benar-benar. Tapi ya udah terjadi, saya udah dikucilin oleh keluarga saya, udah dibuang karena dia nggak diakuin lagi, karena saya memilih jalan seperti ini. Dan sampai waktu itu kakak saya pernah juga cari saya ke Jakarta, di seorang polisi, saya mau ditembak, digundulin, dibawa pulang. Tapi sampai di Papua, di Sorong, saya lari lagi ke Jakarta. Tapi segitunya. Akhirnya kalau kamu memutuskan seperti itu, silakan. Kalau kamu milih untuk jadi orang seperti itu, anggap aja kita bukan keluarga kamu lagi. Dari situ kemudian saya berpikir, setelah saya kembali ke gereja dan Romo memberi saya nilai-nilai kehidupan, mendorong saya untuk ikut ini, ikut itu, dan dari situ aku berpikir bahwa untuk meninggalkan kehidupan di jalanan yang sudah jadi gangster itu, saya udah berjuang istilahnya sampai titik penghabisan, kenapa harus lepas. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu harus tinggalin kehidupan seperti itu. Dan akhirnya dengan tuntunan Romo gereja, akhirnya saya mulai berubah. Pada waktu itu kemudian saya tidak salah dapat salah satu surat kabar Kompas yang membaca bahwa ada penerimaan anggota calon komisioner Komnas HAM yang tugasnya membela hak asasi manusia. Ini kayak cocok tuh, saya mulai baca dan saya bertanya kepada Romo, itu kamu daftar aja. Ternyata di sana boleh menerima ijazah SMA. Boleh menerima ijazah SMA. Makanya pada waktu itu saya tahun 2002 itu saya mendaftarkan diri sebagai salah satu anggota calon komisioner, dan dari 1.380 di seluruh Indonesia, saya waria yang ikut. Dan pada waktu itu strategi saya yang saya buat adalah saya membawa teman-teman rekan-rekan ini, kira-kira ada 2 atau 3 metro mini, kami datang ke Komnas HAM dan saya mendaftar dan jadi opini publik. Kaget itu publik dan wartawan mulai datangan. Dan dari saat itu kemudian akhirnya kita mulai dikenal. Dan setelah seksi pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh saya lolos. Merupakan waria pertama yang bisa mau terbang. Tapi itu tadi tantangannya adalah menghadapi ormas agama. Dan saya beberapa kali didatangin sama ormas agama ini. Karena saya lolos sampai dengan tingkat terakhir, sampai di Komisi 3 DPR. Sampai Komisi 3 DPR di fit and proper test. Tapi pada saat itu akhirnya saya didemo oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dari pihak-pihak terutama dari pihak-pihak agama. Nah, akhirnya menolak keberadaan saya dan saya akhirnya tidak lolos pada waktu fit and proper test di Komisi 3 DPR. Karena adanya demo itu juga ya. Dan akhirnya dari situ yang mendorong bahwa Romo mendorong saya untuk, kamu bukan gagal, tapi ini satu kebagalan tertunda karena kamu juga Tuhan belum izinkan, karena kamu membekal pendidikan SMA, mana bisa jadi pejabat negara. Sekolah kamu, kalau kamu berubah mengangkat nama kamu, nama teman-teman kamu, dan merubah image masyarakat, sekolah. Tapi kalau bisa kamu masuk di universitas yang di penantang, yaitu kalau bisa, karena kamu ditolak oleh fundamental agama di Komisi 3 DPR, kamu cari satu universitas yang bisa jadi penantang. Kenapa? Yang mana, Romo? Kalau bisa ya kamu ditolak oleh versi dari Muslim, dari agama Islam,
kamu cari Universitas Islam. Saya akhirnya melamar Universitas Islam Attahiria Tebet. Masuk Saya kuliah S1 tahun itu juga menjadi bully. 8 kali saya ditolak. Tapi itu akhirnya menjadi bully, bully. Karena saya waria dan di situ semuanya perempuannya kan berpakai jilbab. Apalagi saya waria dan saya Katolik. Iya. Dan setelah saya misalnya ketemu dengan rektornya akhirnya diperbolehkan. Tapi dengan konsekuensi saya harus menghadapi berbagai rintangan, penolakan, pembulian dari kampus. Saya bersedia, yang penting saya bisa kuliah di sini. Akhirnya aku kuliah dan 6 bulan pertama jadi bulan-bulanan dulu. 6 bulan pertama tuh? Datang ke kelas mereka lari, datang ke kantin mereka kabur, kayak gitu. Tapi aku karena punya niat trauma terus, memang kita butuh mentor. Ya, motivasi dari mentor itu ya. Mentornya terus kamu harus terus. Kamu harus bisa ubah strategi, kamu harus lebih vokal lagi ini. Karena waktu saya masuk di Komnas HAM itu saya udah mulai jadi inceran publik. Disering dibawa pakai wawancara di sini, wawancara di sana, wawancara di sini, akhirnya dikenal. Akhirnya dari situ mulai berjalan kurang lebih 6 bulan itu. Setelah mereka mereka akhirnya akrab semua sama saya. Dan akhirnya saya udah di sana terima dengan baik dan kurang lebih hampir 3 tahun lebih ya saya wisuda S1. Dan wisuda S1 saya tidak bilang ke pihak kampus saya mau pakai kebaya dan konde. Saya nekat. Ini ada fotonya di sini. Mana sih fotonya? Ini nih fotonya waktu S1. Saya wisuda S1 dan itu banyak juga publik yang datang, banyak TV yang datang juga. Iya, wartawan ya. Nah, dari situ kemudian pada waktu wisuda saya juga takut karena diumumkan oleh pihak kampus bahwa ada hadir 50 alim ulama. Saya juga deg-degan. Deg-degan tuh. Iya, deg-degan. Dan saya cuma berdoa saja, Tuhan kuatkan saya. Dan teman saya yang bilang, aduh, pas dekat nomor saya disebut, kurang dari 1 nomornya lagi, aku mau buka konde aja, ngeri saya. Udah terlanjur, kata teman saya. Perempuan itu bilang, akhirnya saya maju. Pas lagi maju dan MC itu ngomong bahwa dia adalah seorang transgender. Semua orang itu kaget. Dan tiba-tiba televisi masuk semua, media masuk semua, dari mana nggak tahu. Media masuk semua. Dan jaraknya dengan waktu di Komnas HAM tidak terlalu jauh. Jadi pada waktu itu masuk semua. Dan di situ jadi rame dan kemudian ya pada waktu ini di foto ini kan ada kelihatan barisannya ini. Ini barisan kita hukum di sebelah, yang fakultas lain sama karena hukum banyak. Tapi di situ di stopin sama itunya, sama rektornya yang ini di stopin bahwa ada apa ini. Oh ternyata kamu itu yang waktu itu masuk ke kampus dan jadi persoalan karena ditolak. Akhirnya udah kamu lihat ke Auden sana segitu banyak orang berdiri semua. Akhirnya aku lihat karena macet, yang lain disuruh stop. Barisan hukum aja disuruh jalan. Jadi Mami fakultas hukum. Hukum. Sampai doktor pun ya? Hukum sampai doktor pun. Jadi akhirnya kita dipindahin satu tempat untuk kita kemudian di situ, di sana tuh kita kumpul dengan wartawan sendiri, audiens dengan wartawan sendiri di tempat lain. Setelah singkat ceritanya sampai di situ selesai dan kembali ke sini. Ya begitulah, dalam keadaan kesulitan itu saya langsung dibawa sama STTV. Sama STTV? Iya, dibawa ke sini dan aku juga nggak tahu mujizat itu. Saya nggak megang duit. Waktu mau pulang dari dalam ruangan wisuda itu keluar itu kan bingung, tadi orang pada heboh semua, terus tiba-tiba aku jalan kaki mau naik angkot, kan nggak mungkin lah. Betul. Tapi ya begitulah, akhirnya tiba-tiba STTV berhenti, langsung aku dibawa ke sini. Syuting di sini dan menjadi berita di Liputan 6 sore ya waktu itu. Dan itu udah mulai dikenal publik dan saya merupakan waria pertama yang lulus dengan predikat cum laude. Iya, pada waktu itu dan bisa menjadi sarjana pertama untuk waria yang mempredikat fakultas hukum. Dan di situ mulai jadi opini publik. Saya udah mulai dipakai untuk kemana-mana. Kata Romo, jangan girang dulu. Lanjut lagi sekolahnya. Lanjut lagi nih ke tahap magister. Ya, masuklah magister saya di Utama Jagakarsa. Yang flyover itu, iya. Ya, di situ. Untam. Ya, ada di situ. S2 tuh. S2 di situ. S3-nya di Jayabaya. S3 di Jayabaya. Berarti semua universitas di Jakarta semua. Wow, luar biasa. Dan ternyata sampai di S3 tidak segampang yang kita ngomong karena biayanya nggak kira-kira. Nggak kira-kira. Tapi percaya sama Tuhan. Tapi aku punya satu kekuatan bahwa dengan berjalan waktu saya membangun hubungan kerjasama dengan gereja. Romo mendukung saya terus untuk bagaimana aktif, bagaimana kita bisa mengakomodir untuk membantu memanusiakan teman-temannya menjadi manusia yang baik begini seperti itu. Singkat ceritanya, giliran mau wisuda bingung karena
kita mau apa namanya sidang tertutup aja tuh semua harus lunas. Sedangkan di situ 1 semester aja 48 juta bayarnya. 1 semester? Udah itu selesai, tapi ya dilewatin aja begitu, berjalan aja bisa. Akhirnya ada aja yang bisa juga ya. Sampai dengan tahapan terakhir, giliran mau sidang tertutup, saya harus bayar 138 juta lagi, 2 hari nggak bayar udah DO. Tiba-tiba saya ditelepon dari katedral, Mami Yuli ke sini. Kenapa? Pakaian yang rapi ke sini. Pokoknya Pak yang rapi ya, aku datang ke sana. Ke katedral. Yang deket itu kan Istiqlal ya. Sampai di sana ternyata kita udah masuk ke satu ruangan dan di sana katanya nanti di sini ada apa namanya? Di sini kita ada diskusi publik bersama beberapa orang penting. Kamu juga nanti bicara soal apa namanya? Komunitas kamu. Oke. Sampai di situ yang pertama ternyata tuh yang punya Sido muncul. Oh, yang punya Sido muncul. Jadi bicara duluan. Habis dia bicara terus Romo, habis itu baru aku. Terus setelah aku ngomong begini-gini tuh, ya dia mulai ngeliatin. Oh ya ini ya. Itu katanya terus udah selesai terus dia ngomong sama saya. Kegiatannya apa saja? Aku bilang aku ada shelter rumah singgah, aku juga ketua komunitas transgender se-Indonesia. Sekarang ini aku lagi aktivitasnya kuliah tapi aku berhenti dulu. Kenapa? Karena aku nggak bisa bayar. Kamu butuh duit berapa? Ditawarin seperti itu. Aku mau ngomong 100 juta lebih kan nggak mungkin lah. Iya, nggak enak juga ya. Udah kata Ro, ngomong aja. Ya saya butuhnya 100 juta lebih untuk saya mau di sidang tertutup untuk harus beresin semua urusannya. Dia langsung panggil itunya, langsung dibikin cek. Dibikin cek dan dia bayar dan saya tidak mau terima, saya serahkan ke Romo dan Romo yang bayar ke kampus. Oh, dari Romonya sendiri malah ke kampus ya? Kampus untuk penyelesaian itu. Dan itu kita berpikir bahwa itu di luar pemikiran kita sebagai manusia kalau bukan karena mujizat Tuhan. Iya, betul. Dan akhirnya setelah saya di wisuda, maksudnya setelah saya lulus, bahkan teman-teman saya di S3 itu rata-rata mereka pejabat tinggi. Yang saat ini juga? Yang waktu saya kuliah itu, di kelas kami. Itu rata-rata mereka kalau enggak dia itu kepala pengadilan, kepala kejaksaan. Terus pengusaha banyak juga ya? Pengusaha satu, yang lain tuh advokat semua. Oh, kebanyakan memang advokat ya karena hukum ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan, Mam. Apakah Mami Yuli satu-satunya transgender yang sampai S3? Iya, aku orang pertama. Orang pertama, satu-satunya mendapatkan gelar doktor. Doktor. Kami di sini ini terus terang kita tidak punya donatur tetap. Oke, donaturnya. Nah, ini jadi pertanyaan nih, donaturnya dari mana aja nih, Mam? Donatur tuh yang terutama tuh dari Tuhan. Oke, betul. Jadi karena Tuhan tuh melalui banyak gereja yang datang ke sini. Melalui gereja-gereja. Ya, hanya dari tiap gereja itu mereka individu itu tidak mau menyebutkan namanya, mencarikan secara terang. Hanya mereka dengan rasa kasih. Karena di kita itu Katolik itu ada namanya hukum cinta kasih. Oke. Itu yang dipakai dan mereka kemudian menabur ke sini dengan membawa sembako, donasi dan lain-lain seperti itu. Berbagai macam ya. Oke. Dan aku pikir sih sebenarnya sih yang membuat kita kuat itu seperti itu bertahan. Kalau mungkin hanya kita dapat donatur tetap itu kan ada batas waktunya. Kalau dari gereja kan nggak ada batasnya. Iya, betul. Dan saya memang mengajarkan kepada teman-teman bahwa kita tidak memilih siapapun dari latar belakang agama manapun, tapi di sini bagaimana gereja itu mau manusia kita sebagai manusia. Oke. Tinggal terserah teman-teman dalam pembinaan, terutama selain itu mereka membina itu dengan saya mendorong memberi bantuan sembako. Seperti salah satu gereja besar katedral. Nanti juga bisa mungkin bawa wawancara ke sana, aku bisa kasih kontaknya. Apabila ada yang ingin mendonasi atau membantu kami di rumah Jompo Waria ini, silakan donasi ke rekening atas nama Lembaga Forum Komunitas Waria Indonesia dengan nomor 127-0063-84-901. Ya. Atas nama Forum Komunikasi Waria Indonesia. FKWI ya, Forum Komunikasi Waria Indonesia. Oke.